Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastazidu minhu ala hadhihi nikmah al-azimah. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ma qalla amalun baroza min qalbi zahidin. Ma qalla ora titik apa amalun amal baroza kang pertelo apa amal min qalbi zahidin saking atine wong kang zuhud. Ghairu muta'alliqin, tegese ora gumantungan apa ora gumantung apa qalbi dunya kelawan dunya. Bahwa balik huwa utawi amal wa ingkana hale senajan ana apa amal qalilan iku titik fil hissi ing dalem ketinggalane, ing dalam katone, kathirun iku akeh fil makna ing dalam makna li salamatihi krono selamete amal minal afati saking afat al qadihati kang nacataken apa afat fi qabulil a'mali ing dalam ketambane biro-biro amal minaria saking sifat ria watasannu'i lan gawe-gawe, ya gawe-gawe linasi maring menungsa wa talabul a'radi lan numprih banda ad-dunyawiyati kang bangsa dunyawiyah wa adamu khuduril qalbi lan ora nanane hadire ati. Mah yang ke 45 ya. Dalam hikmah yang ke-45 Syekh Ibnu Athaillah itu menjelaskan, ya, seolah-olah tahu dengan fenomena atau apa yang terjadi pada saat ini. Artinya apa? Kadang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, semakin kita baik, itu kadang justru menjadikan kita sombong, menjadikan kita ujub dan melihat orang lain itu adalah rendah. Nah, faktor utama yang terjadi di kita karena kita memahami permasalahan agama, kebanyakan di kita itu justru lebih didominasi dengan pemahaman yang kita lihat di sinetron. Ya, contoh kita memahami zuhud. Nah, kita di dalam memahami zuhud, makanya itu zuhud itu sangat penting. Lah, di sini dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah, maqala amalun min baroza min qalbi zahid. Ya. Sebaliknya, wala kasura amalun baroza min qalbi raqib, yaitu amal yang keluar dari hati yang zuhud itu meskipun kelihatannya itu sedikit, tapi sesungguhnya itu adalah sangat besar dan agung. Nah, jadi tidak begitu nampak. Mana sampean ketika melihat orang biasa, nggak terlalu jerimet. Nah, selama ini kan seolah-olah kemudian agama itu dijadikan sebagai topeng, ya. Seorang suami merasa gagal, akhirnya siang malam di masjid, ya, dengan alasan untuk dengan pembenaran agama, bahkan sampai meninggalkan tanggung jawab pun di situ kemudian dengan menggunakan dalil-dalil agama.
Pernah ada apa enggak? Agama itu kemudian menjadi kambing hitam. Nah, padahal di sini dijelaskan. Makanya kita melihat, menilai manusia secara dohir itu sebenarnya kan sulit. Orang itu baik dan tidak. Itu sebenarnya kita untuk mengatakan yang sejujurnya dan sepenuhnya bahwa itu benar-benar baik dan tidak, kita sulit untuk mengetahui itu. Ya. Karena apa? Yaitu karena Allah itu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha bagus. Maka Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu yang bagus. Nah, yang bagus di dalam masalah amal itu adalah amal krono Allah. Ya. Nah, selama ini kita disodorkan dengan pemahaman-pemahaman terutama dari sinetron. Ketika dikatakan zuhud, itu adalah identik orang yang berpaling dari dunia. Sehingga wajah-wajah zuhud itu ditambahkan satu melarat. Ya. Yang kedua umpamanya harus ziarah, mungkin jalan kaki. Ya. Hidupnya mungkin di tengah hutan. Dan akal kita seolah-olah itu mengiyakan. Tapi dapatkah kita membayangkan seandainya pemahamannya itu memang benar-benar seperti itu? Seberapa zuhudnya itu kemudian seberapa kita mengasingkan diri dari kehidupan. Kira-kira Islam maju apa bubar? Lah, karena ini sekali lagi satu kemungkinan kita itu korban terjemah, yang kedua kita itu adalah korban sinetron. Karena di masyarakat kita, diakui atau tidak, kita lebih banyak mengetahui faham-faham seperti itu dari sinetron. Mana sampean kok majelis-majelis sampean amati? Jarang. Tapi wong tukang dalil searata harus sampai tukang batu itu loh kon dalil kok ya ngalah-ngalahi kiai ya nah iya sing perangkat ya kon dalil kaya ngaji ya ora tahu ya, bahkan nanti di kampung-kampung imam-imam masjid pekerjaannya dalil dan tidak pernah belajar ya, ngaji apalagi belajar saja nggak pernah. Tapi di situ profesinya itu adalah dalil. Kira-kira terus bagaimana dampaknya? Nah ini ya, makanya di sini disinggung ya bahwa kadang itu persepsi yang berbeda itu muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika bahwa di situ Rasulullah SAW bersabda bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentukmu, Allah tidak melihat harta bendamu, tapi yang Allah lihat itu adalah yang ada dalam hatimu dan amalmu. Nah, sesuatu yang ada dalam hati bisa nggak kita melihat? Ya, Anda bisa menilai seseorang bahwa seseorang itu wah tekunnya luar biasa ibadahnya. Apakah Anda bisa menilai bahwa itu adalah memang tujuannya taqarruban ilallah? Ya, karena yang terjadi sekarang, seberapa problem masalah hidupnya banyak, itu seberapa dia seolah-olah begitu dekatnya dengan Allah. Berarti tujuannya apa? Nah, bahkan kadang kita terlalu konyol. Lah iya, lu sampean tahajud ngelakoni sholat wengi paling seminggu. Iki Gusti Allah kon nyerutangaken utang sing tumpuk kundung. Lah iya. Nah ini kan menjadi permasalahan. Nah makanya penting di sini kita harus tahu apa sih yang dikatakan yang dikehendaki dengan zuhud. Sehingga
kita cenderung tiru yang ada di dalam sinetron. Begitu Anda pengen zuhud, kemudian pola hidupnya langsung berubah. Ya, kita pawa segep masjid suwe-suwe uripe nang alas. Wah, sampai mengendi kudune mlaku sikil. Ya. Apakah ini zuhud yang sesungguhnya? Ya, makanya ini jelas bahwa amal itu, ya, kadang amal sedikit yang muncul lahir dari orang yang zuhud, dari hati yang zuhud, itu adalah sangat besar. Sebaliknya, amal meskipun amal itu banyak, artinya tiap hari qobliyah ba'diyah umpamanya, tapi yang lahir dari rohib itu orang yang senang dunia. Meskipun itu banyak, tapi di mata Allah ini adalah sangat kecil. Ya bagaimana mungkin? Lu sampeyan sholat pas sholat wis ora eling Gusti Allah. Iki pas sholat lho. Sampeyan sholat ya Allah utangnya akeh temen ya Allah. Ana sing ya Allah akhir bulan ya Allah iki pacunglane ya Allah. Waktu banjir malah ya Allah iki sawai. Loh, pada saat kita menghadap Allah itu saja kita sudah nggak ingat Allah. Wadah belum sholat bengi malah nangis tok ya Allah urip kok kados niki temen ya Allah. Eling Gusti Allah. Anda itu egois ya. Yang Anda pikirkan itu adalah kepentingan Anda sampai Anda lupa kapasitas Anda. Kapasitas sampean juragan apa hamba? Tapi kita kadang tidak sadar. Lu belum sholat seminggu, sholat wengi lu, syarat rukune ora paham. Lu kok Gusti Allah kon nyerutang utang sing ora karu-karuan. Gusti Allah kon ngrampungaken sekabehane masalah. Iki sampean memperlakukan Gusti Allah kuwi kaya ajudane sampean. Sampean tahu sadar ora? Wis ngono kadang gen sempat-sempate. Masa kurang keprimen maning, kurang yus dari awal yus kurang ajar. Ya, kita sebagai hamba abdun mamlukun lillahi azza wa jalla. Tapi dalam prakteknya kita itu memperlakukan diri kita seolah-olah sebagai bos, sehingga selalu saja nyong kurang apa. Ya Allah coba aneh kok berat temen ya, kala sembahyang bengi seminggu harapannya Gusti Allah nyerutang utangnya kabeh masalah dirampungi kabeh. Nah ini dari sisi hubungan dengan Allah. Nah perilaku seperti ini dampak pribadinya secara individu ini akan berdampak juga dampaknya tidak baik. Karena seberapa baiknya Anda, maka Anda akan merasa lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Sehingga kecenderungan melihat orang lain itu rendah. Dan itu perilaku itu tercermin bisa kita lihat di tengah-tengah lingkungan kita. Seberapa orang itu baik, maka perilakunya akan berubah. Akan menganggap orang lain itu seolah-olah salah, akan menganggap orang lain di bawah dia. Makanya menjadi sesuatu yang kaya itu sulit untuk disatukan. Ya, menjadi eksklusif. Ya, wong kok dosa angel temen kon ibadah lah. Padahal di waktu yang sama benar dia melakukan ibadah. Tapi apakah ibadahnya itu ada jaminan diterima? Ya. Bisa jadi masih terbawa sampai Allahu Akbar, wong kon sembahyang pada ngeri temen. Malah dia sendiri nggak ingat Allah. Nah, ini sering. Dan ini harus bisa dijadikan sebagai koreksi bagi kita. Mari sampai di situ Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ini dawuh kuno min
Kunu liqabulillahi asyaddu ihtimaman minkum bil amal fa innahu la yaqilu amalun ma'ata taqwa. Ya. Kamu itu rata-rata di kita itu orang mau sholat itu sudah bagus, sudah soleh lah, apalagi sergap adan solehe ya kan. Nah, main dari Sayyidina Ali, Anda melakukan amal baik itu penting, tapi ada satu yang lebih penting yang sering terabaikan, yaitu apa? Kunu liqabulil amali asyaddu ihtimam. Kamu harus lebih berpikir, lakukan perbuatan baik, tapi kamu jangan lupa bahwa kamu juga harus berpikir supaya amal itu diterima oleh Allah. Minimal berarti cara tatanan dohir tetapi syarat rukun atine krono Allah, krono utange lunas, krono urusane rampung, ya, krono mumete ilang. Nah ini yang kemudian diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Lah, atas dasar itu maka sangat penting ya kita memahami definisi secara baik dan benar. Kita kan selalu menyederhanakan istilah zuhud itu apa? Orang yang menjauh dari kehidupan dunia, orang yang menjauh dari keramaian dunia. Nah, ditopang lagi pemahaman itu dibenarkan dengan sinetron. Wah, itu seberapa walinya, seberapa gobal gabele uripe nang kebun. Wah, ini ya jelas ya. Ini Nah, sebenarnya apa sih zuhud? Nah, zuhud ini secara artinya itu sebenarnya berpaling dari sesuatu yang selain Allah. Ya, berpaling artinya memalingkan diri dari sesuatu yang selain Allah. Ya, berarti berpaling dari dunia. Nah, dunia itu adalah sesuatu yang selain Allah. Nah, ini berpaling. Nah, bukan menjauh. Berpaling ini bukan berarti lantas kita harus menjauh. Nah, selama ini zuhud kan meninggalkan dunia. Loh, tidak semua perkara yang di situ ya kita hindari itu harus kita jauhi. Itu tidak semua. Makanya di sini Dr. Said Ramdhan Al-Buti memberikan contoh di situ. Zuhud itu apa? Zuhud itu seperti kain lap, ya. Serbet sampean ngarani. Ya. Sampean jijik nggak dengan serbet? Sampean seneng apa enggak dengan serbet? Ya. Tapi bahwa Anda itu butuh serbet. Ya. Karena sebersih apapun, sekali serbet ya tetap berfungsi sebagai serbet. Artinya bukan segala sesuatu yang kita berpaling itu lantas harus kita jauhi. Ya, jadi artinya apa? Zuhud itu kita berpaling dari sesuatu yang selain Allah. Nah, artinya ketika kita ini bukan berarti kita harus menjauh, karena di waktu yang sama kita itu membutuhkan. Ya, sampean berarti zuhud itu adalah berpaling dari yang selain Allah. Di waktu yang sama sampean butuh hidup, sampean punya tanggung jawab, ya, sampean punya tanggung jawab, sampean butuh rumah, sampean butuh perabotan rumah, sampean punya tanggung jawab terhadap anak dan istri, sampean juga punya kewajiban haji. Ini ketika Anda pahami tidak tepat, ini potensinya ini justru nggak menjadikan lebih baik. Sampean harus kita berpaling dari dunia bukan berarti lantas kita harus menjauh
dari perkara-perkara dunia. Makanya kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita diperintahkan untuk berpaling dari dunia dengan berbagai macam ragam kenikmatan dunia, dan juga disifati dengan berbagai macam-macam sifat yang secara garis besar itu mendorong kita untuk menjauhi segala sesuatu selain Allah. Tapi di waktu yang sama, di situ Nabi juga memerintahkan kita untuk kita pinter-pinter menjadikan dunia ini adalah untuk kemaslahatan agama. Bukan berarti kita harus menjauh, ya. Kita berpaling itu bukan berarti menjauh. Lah selama ini kita selalu dengan gampang menyederhanakan istilah. Berarti begitu zuhud kita tinggalkan semua itu. Tapi kenapa tidak cerdas? Sampai zuhud berarti identik dengan harus melarat. Maka selama ini yang nampak kan seperti itu. Seberapa agamanya, seberapa kopal kapel, seberapa agamanya identik dengan meninggalkan dunia. Bukan meninggalkan, kita itu berpaling, ya. Berpaling artinya apa? Kepada selain Allah. Tapi ketika Anda kemudian punya potensi, Anda mampu diberikan nikmat yang melimpah oleh Allah, tapi Anda tasarufkan semua itu adalah untuk menuju Allah, Anda berpaling apa enggak? Yaitu lebih maslahat. Bukan berarti Islam identik zuhud itu identik melarat. Zuhud itu identik tidak punya. Kadang zuhud itu dijadikan sebagai kambing hitam, sepatu-padune mumet jere zuhud. Tidak bisa, ya. Jadi zuhud itu berpaling. Nah, karena apa? Yaitu kita tahu sendiri, ya. Demikian juga di situ dunia. Dunia itu kita bukan berarti kok kita menjauh, karena kita hidup di dunia. Kita tidak bisa menghindar dari dunia. Tapi jadikanlah, makanya Allah menjadikan kita di dunia itu tiada lain apa? Kita untuk beribadah, untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi kita hidup di dunia, kita tugas kita itu, yaitu untuk kita menuju Allah. Nah, sementara yang terjadi itu dibalik, sampean rata-rata ngibadai krono dunia. Nah ini, ya paham ya. Jadi sampean itu, makanya bisa dilihat seberapa banyaknya persoalan hidup sampean kita ini, mesti seberapa DP nih karo Gusti Allah, ya. Nah ini, makanya kita hidup di dunia itu untuk menuju Allah, untuk bisa menjalankan ibadah. Makanya Allah memberikan berbagai kenikmatan di dunia ini. Kalau kita angan-angan, semua itu adalah seperangkat untuk kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Tapi rata-rata yang terjadi berbeda, ya. Sampean ibadah tapi krono dunia, ya. Kalau gelem duha supaya rezekine lancar, kala sregep melek bengi masalah kon rampung kabeh. Nah, kala gelem puasa utange karepe lunas kabeh. Nah, ini terbentuk sampai di masyarakat kita, sehingga bisa kita saksikan nyata bahwa jarang sekali orang datang ke orang-orang yang alim bertanya tentang hukum-hukum agama. Yang ada pasti urusan seperti itu tidak jauh. Ini kula utangnya kok kathah temen boten lunas niki kok bojone kula angel temen, ya. Niki kepripun. Jarang yang mengembalikan atau mempertanyakan
permasalahan sesuai dengan kapasitasnya. Jadi Allah menciptakan dunia, memberikan kenikmatan di dunia, ini adalah sebagai perangkat untuk kita bisa menjalankan perintah Allah. Jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Kita menjalankan perintah-perintah Allah, tapi tidak lebih ternyata untuk kepentingan dunia. Nah, terus kita bisa melihat semua itu enggak? Mana yang benar-benar baik dan mana yang tidak. Makanya Islam itu sangat indah sebenarnya. Kalau Anda baik, monggo berlakulah baik. Tapi jangan Anda gampang memvonis orang lain bahwa Anda merasa lebih baik dan orang lain itu adalah salah atau bahkan tidak baik. Sampai kita sendiri tidak bisa. Siapa yang bisa menjamin bahwa orang yang rajin ibadah terus tekun datang ke majelis-majelis taklim itu kemudian matinya husnul khotimah? Nah, ada yang bisa jamin apa enggak? Nah, enggak ada. Nah, sekarang ada orang yang enggak karuan mungkin di mata jenengan, dan ternyata matinya adalah husnul khotimah. Terus Anda akan mengatakan tetap tidak baik. Nah, selama ini kan seperti itu. Jadi kiai musola besok ora tau ngaji, kabeh iki divonis salah. Ya. Dan kita tidak pernah tahu. Makanya di sini maqala amalun barozam min qalbi zahid. Hati yang berpaling dari dunia bukan berarti menjauh. Pokoknya nganggep dunia ini cara kitab ini disebutkan di dalam kitab ini seperti kita memperlakukan serbet tuh. Ya. Kita pasti nggak seneng dengan serbet. Lap, mesti kotor. Dan kita tidak akan seneng. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa kita itu selalu butuh. Ya. Demikian juga dengan obat. Ada yang seneng obat? Nggak ada. Tapi dalam kondisi tertentu kita bukan berarti terus menjauh. Kita butuh obat dalam keadaan tertentu. Atau mungkin dunia ini kita anggap seperti sandal, ya. Kita tidak selamanya butuh sandal. Tapi dalam kondisi tertentu mau tidak mau kita harus pakai sandal. Mungkin untuk menghindari panas, untuk menghindari dingin, atau untuk menghindari kotoran, atau untuk menghindari duri. Nah, selama ini kan enggak, bahwa zuhud itu adalah menjauh dari kehidupan dunia. Lu sampean uripe nang dunia, ya, uripe sampean nang dunia. Lu sampean mau menjauh dari kehidupan dunia, kira-kira sampean mau hidup di mana? Sampean pernah berpikir seperti itu apa enggak? Sampean itu hidup di dunia, tapi mendefinisikan zuhud, kemudian Anda ingin berpaling menjauh dari dunia. Sampean terus urip nang endi? Terus kemudian hidup di hutan itu bukan dunia. Terus sampean hidup menyendiri itu bukan dunia. Ya. Artinya itu berpaling. Kita berpaling itu bukan berarti kita harus menjauh. Ya, berpaling dari selain Allah. Artinya kalau Anda mau kaya, silahkan Anda kaya. Tapi jangan pernah berpaling dengan kekayaan Anda dari Allah. Bukan untuk pribadi dong, bukan untuk nuruti kesenangan, bukan untuk bermewah-mewah. Tapi di situ adalah menuju ke Allah. Sampai mau sukses, jadilah orang yang sukses. Tapi jangan sombong dengan kesuksesan Anda. Jangan sombong dengan keberhasilan Anda. Jadikan keberhasilan itu adalah jalan untuk menuju Allah. Itu zuhud yang sesungguhnya. Ya, jadi jangan terus kayak masjid, mana bayangan zuhud orang. Oh, belum tentu. Itu kan zuhud versi
sinetron. Nah, selama ini kita semua, nah, sehingga ini menjadi masalah. Ono kiai sugih domong, kiai kok sugih ora pantas. Nah, ini serba salah. Lu giliran ketemu kiai melarat, ora percaya nyong. Anak kiai melarat, nek janji kiai temenan mesti sugih. Anak kiai kok melarat, pancen ora kiai temenan. Ini kan repot. Karena tolak ukurnya itu adalah tidak didasari dengan tendensi ilmu. Paham ya? Hah? Selama ini pasti seperti itu. Makanya perubahan dalam kehidupan di sosial kita, begitu dia ada kesadaran agama, langsung beralih 180 derajat. Sing asale gelem nyambut gawe dua dine klelar tunggu saka masjid. Sing asale semangat hidupnya tinggi, kadang kecenderungan untuk menyendiri. Yang biasanya hidup bersosialisasi, ini juga kecenderungannya untuk memisahkan diri demi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seolah-olah itu jalan menuju Allah itu saking sempitnya. Ya, soalnya Anda tidak boleh kaya, Anda tidak boleh sukses, Anda tidak boleh ini itu yang baik-baik, itu seolah-olah tidak boleh, harus dijauhi, ya bubar tatanan dunia. Ya, jadi kita bayangkan, makanya di sini contohnya itu sangat logis dan gampang dicerna. Ya, jadi zuhud itu berpaling dari dunia. Ya, berpaling dari dunia. Dunia berarti segala sesuatu yang selain Allah. Artinya Anda jadi orang kaya, jadikan kekayaan itu menuju Allah. Anda sebagai orang yang sukses, jadikan sukses Anda menuju Allah. Bahkan mungkin Anda menjadi sarjana ekonomi, jadikan keahlian Anda itu jalan menuju Allah. Bukan hanya untuk kepentingan dirinya, itu berpaling dari selain Allah. Artinya segala sesuatu itu adalah menuju Allah. Bukan hanya demi jabatan, bukan hanya demi kekayaan, bukan hanya demi anak istri, tapi semua itu jadikan itu adalah kerangka menuju jalan kepada ridho Allah. Paham ya? Ini harus dipahami. Selama ini di masyarakat kita itu repot. Seberapa Islamnya, seberapa dekil. Komplang-kampleng. Itu pembenaran dengan atas nama ajaran Islam. Enggak, bukan seperti. Kalau perlu Anda jadilah pengusaha, tapi pengusaha menuju Allah. Ya, mau soge, nek perlu soge, dan itu bisa dikatakan zuhud. Ketika manakala kekayaannya itu adalah dijadikan untuk menuju Allah, bukan berarti meninggalkan. Selama ini definisinya meninggalkan, seolah-olah dia pengen menjauh dari dunia, di waktu yang sama hidupnya saja di dunia. Urip nang dunia kok pengen ngedoi dunia. Lha terus mek urip nang pojok endi? Sekilas benar, sekilas bahwa pemahaman itu tidak ada yang salah. Tapi ketika kita amati, nalare urip nang dunia kok pengen menghindari dunia, tidak bisa. Ya, jelas ya. Nah, berarti ketika seseorang itu bukan berarti lantas orang itu adalah menjauh dari dunia, cuman berpaling, ya. Karena kita butuh berumah tangga, ya, kita juga butuh perkara dunia. Setelah berumah tangga, mungkin kita juga butuh membangun rumah, butuh perkara dunia, ya, kita mungkin perabotan dan yang lain-lain. Dan bahkan dalam kondisi tertentu, mungkin kita juga butuh sesuatu yang bisa menopang untuk kita bisa untuk mencari rizki.
Berarti zuhud meninggalkan dunia terus hondane balebol kayak masjid, belum tentu zuhud, karena bisa jadi karena memang mampunya Honda seperti itu. Loh. Bisa jadi mendesak yang lebih bagus dan cepat karena tuntutan dia untuk bekerja. Berarti meskipun Hondanya bagus, mobilnya bagus, bisa jadi itu kategori zuhud. Demikian sebaliknya, bisa jadi Hondanya brek-brek, lambine bodol, zuhud bukan, terpaksa. Ya, paham ya? Dan ini nyata, kita butuh semua itu, atau mungkin ya lumrahe wong urip, mungkin barangkali kita butuh kenyamanan. Nah, itu juga butuh ya. Tapi bukan berarti dalam masalah ini hati kita itu terus terikat dengan kesenangan dunia ya. Semua itu dikembalikan kepada Allah dalam rangka untuk menuju ridho Allah. Nah, jadi akhirnya yes, kita dunia itu memperlakukan dunia tidak lebih seperti sandal, seperti sepatu ya, mungkin untuk menempuh sebuah perjalanan yang dimana di perjalanan itu mungkin ada kotoran atau ada duri dan lain-lain, dan kita berusaha untuk menghindari semua itu. Mau tidak mau kita harus memakai sandal atau sepatu. Jadi hanya sebagai sarana tok. Jangan sampai dunia itu menjadi tujuan, apalagi kok ibadah kita itu adalah untuk dunia ya, jelas ya. Jadi sudah sampai diwehi kesehatan ya, sampai diwehi waras ora edan lho. Ini termasuk sarana untuk sampean bisa menjalankan ibadah. Mana mukallaf itu kan Islam balik akal, sampean itu diberi sarana ya. Bisa juga Anda punya kelebihan rezeki, kemudian ada ibadah-ibadah yang berat yang di situ manis tato kalau memang Anda mampu. Nah, wong dene sampean nggak mampu kok memampukan diri, ya terus yang salah siapa? Nah, sampean nggak mampu puasa, nggak masalah nggak puasa. Iya kan? Kalau memang benar-benar nggak mampu, atau mungkin mampu tapi menimbulkan madorot, agama juga memberikan solusi. Ya, sampean nggak bisa mampu haji, ya berarti tidak dosa sampean. Emang dene sampean terus saking agamisnya kemudian rumah satu-satunya dijual. Dan kemudian setelah kaji bingung mau tinggal di mana, yang salah siapa? Asik. Jadi nggak harus pikiran kita terbebani sing nemen-nemen. Itu kan karena pengaruh iklan yang tidak mampu akan dimampukan oleh Allah. Ini seolah-olah ini sudah tahu takdirnya Allah. Loh, kalau memang seperti itu biar dimampukan semua kan beres. Jadi simpel, sampai sholat suruh berdiri, sampean mampu berdiri monggo berdiri, tidak mampu berdiri silahkan duduk ya. Kok tidak mampu duduk silahkan sambil tiduran monggo ya. Sampean tidak mampu puasa, tidak puasa juga tidak masalah kalau memang di situ ada udur. Nah, ini yang berat dari sisi mana? Cuman kadang kita itu merepotkan diri kita sendiri. Ya, makanya di sini disinggung oleh oleh Syekh Ibnu Athaillah. Ya, pada prinsipnya, ya seperti pada umumnya, itu juga bisa dikategorikan zuhud selama apa yang ada, apa yang ia miliki dengan kita tujukan, yaitu untuk kemaslahatan dunia dan akhirat untuk menuju Allah. Jadi jangan dipersempit ya, zuhud itu dengan gabel ya, sarunge ngepir, terus rambutnya gembel ya, terus untune kuning, jangan seperti itu ya, kapel, terus
klambi putih sampai gulone ke guluh tok iki berarti zuhud, iku ora zuhud kemprok. Paham ya? Zuhud netis, kalau perlu Anda jadi orang yang sukses, tapi semua itu adalah jangan sampai menjadikan Anda berpaling dari Allah, tapi semua kita tujukan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, untuk menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Asik orangnya. Hah? Loh iya, zuhud kok sing kepala sekolah begitu zuhud langsung metu. Bar metu dadi pengangguran, anak istri ora dinafkah. Iku ora zuhud, iku koplak gitu. Nah, ya, makanya ini harus dipahami dengan benar ya. Sekali lagi kita tegaskan bahwa zuhud itu adalah di situ itu adalah berpaling dari yang selain Allah. Berarti apapun bentuknya, apapun kapasitasnya, selama di situ benar-benar ditujukan untuk Allah, netepi perintah Allah, itulah zuhud yang sesungguhnya. Ya, bisa jadi zuhud nganggone mobil mewah, tapi kategori zuhud. Karena apa? Itu bagian daripada kebutuhan. Selama ini kita terlalu pecik, ya itu. Yo, kiai sing paling serba salah, sogih ya domong, kiai kedunyan, melarat jere dongane ora manjur. Ini kan repot. Lagi paham yang picik. Nah, jelas. Nah, makanya artinya apa? Ya karena memang seperti itu, ya. Artinya bahwa perkara-perkara dunia itu sudah diingatkan berkali-kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah bahkan suatu ketika, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam mendidik umatnya, beliau itu masuki sebuah pasar, ya, masuk sebuah pasar, ya, di kiri kanannya itu banyak orang, dan kemudian di situ di pasar itu ada bangkai kambing, diambil oleh Rasulullah, diambil dengan dipegang telinganya. Setelah itu Kanjeng Nabi dawuh, ayyukum yuhibbu anna hadalahu bidirham. Siapa yang mau membeli ini dengan harga 1 dirham? Ini batang cekel kupingnya loh, jiji kan cekel kupingnya. Siapa yang mau membeli ini dengan harga 1 dirham? Batang kok tawakan. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Lah, apa jawab orang-orang yang di pasar? Manuhibbu annahu lana bisyai'in. Wah, enggak mboten Kanjeng Nabi. Nggih napa kados niku? Wa manasna'u bihi. Nggih napa badhe nggih napa mboten ngapunten Kanjeng Nabi. Akhirnya faqala wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah azza wa jalla min hada 'alaikum. Bisa dunia itu lebih hina, lebih rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bangkai ini untukmu. Maka silakan. Ketika kita amati, dunia itu yang ada itu selalu menipu. Yang sampean impikan sebuah kenikmatan, ternyata tidak nikmat. Sampean melihat orang lain, edan, umai, apike. Ternyata sing manggon iku ndase nyut. Sampean sing kudu tengklenteng, wong umai kaya gubuk cengar-cengir. Ketemu saben wong guyu. Lho sing nang omah apik, diundang wong lho ora krungu. Weruh wong liwat be kadang iso ora weruh apa maning akhir nipu tok. Sing sampean rasakan enak apa? Sampean membayangkan apa coba? Sampean pengen apa? Silahkan turuti, maka tidak pernah akan berakhir. Maka terus, ya, sing sampean anggap enak, itu ternyata dampaknya penyakit. Akhirnya orang enak. Karena standar enak, semakin Anda menikmati, maka semakin Anda ketagihan. Ternyata tidak. Ya, semakin bayangan Anda itu kenikmatan
Anda kejar, maka peluangnya Anda akan semakin bermasalah. Itu sifat tentunya. Mana kan batang itu dicangking. Siapa sing gelem tuku sedirham? Nggih napa Kanjeng Nabi? Ya seperti itulah dunia. Ya, mana diingatkan lagi ya. Dalam hadis yang lain, bani dariyani ja'i'ani bata fi zaribati ghanamin akfala ahluha yaftarisani wa yaqulani bi asra'i fiha fasadan min hubbil mal wasarab fi dinnil mar'il muslim. Sampai dikatakan dalam sebuah hadis bahwa 2 ekor serigala yang dalam keadaan lapar dimasukkan ke dalam kandang kambing, dan kemudian dia menerkam kambing, memakannya, menerkam, mencabik-cabiknya. Ini masih lebih besar kerusakannya dibandingkan daripada seorang yang suka harta benda dan orang yang menyukai jabatan kedudukan di dalam masalah merusak agama. Ya. Ini maling. Wong kok seneng jabatan, seneng benda. Maka seberapa banyak yang bisa kita lihat dan kita temukan agama itu kemudian dijadikan sebagai modal untuk dunia. Ya, sampean ngaji seragam. Harapannya apa? Jadi tokoh masyarakat. Terus di tokoh masyarakat akeh wong sing sowan. Nah, ya, mungkin di sisi yang lain Anda paham sedikit dalil tujuannya apa, nanti biar diundang ngaji ngalor itu. Nah, ya kan, dan lain-lain. Atau mungkin dalam skala kecil itu untuk supaya Anda dianggap sebagai tokoh, Anda dianggap sebagai orang yang terhormat, Anda dianggap sebagai orang yang agamis Anda, dan lain-lain. Nah, ini akan paling cepat merusak terhadap agama seseorang. Sampai bayangkan, semua itu adalah atas nama agama yang notabene seperti saya katakan bahwa di dunia kita diberikan nikmat, seperangkat nikmat untuk kita menjalankan perintah Allah. Jangan kok malah diwalik. Selama ini yaitu menjalankan perintah Allah tapi tujuannya dunia. Ya, demi kesejahteraan umat, demi kesejahteraan wetenge dewek dan lain-lain. Ya, nah ini makanya sudah disinggung. Jadi mamanya ada serigala yang lapar dan di situ dimasukkan ke kandang dan merusak kambing, menerkam kambing, mencabik-cabik kambing. Itu masih lebih parah ketika seseorang itu kerusakannya adalah lebih parah dibandingkan ketika seseorang itu adalah sudah hubbul syaraf wal mal fiddinil mar'i. Ketika seorang itu sudah seperti itu, jadi makanya sampai kok tidak usah kaget. Aktivis agama itu hanya sebagai jembatan untuk menuju dunia, untuk meraih sukses dunia. Itu banyak sekarang. Nah, itu sudah diingatkan. Makanya di sini pentingnya di sini itu adalah zuhud ya. Makanya makola amalun baroza min qalbi zahid. Nah, sekarang orang yang hatinya zuhud artinya berpaling dari selain Allah. Contoh kok ngelakoni sembahyang 2 rakaat. Ya, lakoni menjalankan sholat 2 rakaat. Dalam sholatnya dia ingat dengan gerakan-gerakannya, dia tadabbur, angan-angan dengan makna yang ia ucapkan. Otomatis dia akan merasa semakin dekat dengan Allah, ya, merasa takut kepada Allah, merasa semakin merasakan keagungan Allah. Nah, ini 2 rakaatnya, ini kan 2 rakaat yang diterima oleh Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Lu sampean sholatnya 100 rakaat, jebule nudu berutang.
nganti subuh, buar subuh mripate ge bendur sekepel. Ya Allah. Terus bagusan yang mana? Hah? 2 rakaat. 2 rakaat karena memang tujuannya lillah. Ya. Sampai baca ayat, mungkin ada yang sekali duduk, mohon biasa diser-ser, ya, digrog-grog. Alhamdulillah hari ini sudah selesai 1 juz. Yang satu alhamdulillah ini baru setengah juz, sebentar lagi selesai. Nah, tapi ketika orang yang zuhud, bisa jadi 1 ayat yang dibaca oleh orang yang hatinya zuhud ini jauh lebih baik dibandingkan 1 Quran, jangankan satu juz, lebih baik dibandingkan yang 1 Quran bahkan. Nah ya, ini perbandingannya. Karena apa? Yang 1 ayat dia angen-angen maknanya, dia lebih mendekat kepada Allah karena dia tahu apa yang ia baca, ya. Dan semakin tahu keagungan Allah, dan kemudian dia semakin di situ mendekat kepada Allah. Lha sing siji macan dermemel, jebule saking mumet, ya masalah wis. Nah, sampean maring kiai, maca Quran rampung kabeh urusan. Lah sehingga apa? Yang terlintas Anda baca Quran boro-boro Allah. Sama dengan ketika Anda sholat menghadap Allah, yang Anda ingat itu adalah problem masalah Anda. Sholat wis ora eling Gusti Allah. Lho apa maning kok macun? Apa maning nyambut gawe? Lah ini pentingnya. Nah, berbeda. Kalau rohib berarti orang yang senang dunia. Saking gampangnya rusak. Perkara agama dibenturaken karo wong sing seneng jabatan, wong sing seneng kedudukan, wong sing seneng dunia. Makanya paling gampang kuwi perkara dunia kuwi nek wong sing gelem ki nganggo dalil. Sampeyan diteni. Ya tapi aja nggo wis pokoke nggo iktibar awake dhewek ya, paham ya. Jadi di sini ada perbedaan antara wong sing umpamanya kalau memang dia itu zuhud, maka seberapa dia melakukan amal-amal itu menjadikan dia itu semakin takut kepada Allah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Nah, sementara sampean lesane kadang nyebut Allah, atine kelingane masalah. Dari ibadah tapi nggo perkara dunya sing donge dunya iki nggo perkara akhirat nggo amaring Gusti Allah, tapi yang terjadi sebaliknya. Nah ini menjadi buat introspeksi kita semua ya. Makanya orang-orang seperti itu makanya sampai disebutkan ya, famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Wong sing wis seneng dunya iki mana Allah gawe ibarat kita diangen-angen, kok ibaratnya kok nganggone yo asu itu menjadi simbol binatang yang cerdas. Iku apa? Asu ya. Nah, jangan dikira terus orang-orang yang susah untuk mendekat kepada Allah itu bukan orang-orang bodoh, enggak. Sampai diteni di prosentase nang masjid wong melarat karo wong goblok karo wong sing pintar, sing nang masjid akeh sing ndi. Nah, wong melarat karo wong sugih, sing nang masjid akeh sing ndi. Nah, bahkan rata-rata sregepe nang masjid sebab wis nang duwe Honda siji lho. Wis mulai orang patian ngambah masjid. Ngutekane masjid maning kapan masalahnya wis lakah. Qobliyah ba'diyah pateng direwangi nangis. Lah ya. Nah, mari dicontohkan. Wong sing is angel ngono bukan berarti wong goblok. Rata-rata wong is kapan seneng kedudukan, seneng benda. Iki mbok diomongi kisahnya. Ya. Makanya agama kemudian ini dijadikan sebagai kedok diibaratakan kayak dene asu ya, asu
Lho, sampean asu dicegah ya melet, dicorakan tetep melet. Jadi simbol kerakusan. Jadi, sampean di Honda siji maju tabiak-tabiak. Duwe Honda anyar maning kurang. Kena karena sing Honda lanang, iki mandan penak ki dalan angel. Ya. Wis dalan angel wis penak Honda lanang. Iki jendolane tambah rusak tril kudune lah. Wis terus kayak dene asu. Ayu asu kan seperti itu, selalu nampak haus dan selalu nampak lapar. Digabur ya melet, dicorakan ya tetep melet. Nah, kenapa ibaratnya di situ kok asu ora kewan liyane? Ya karena apa? Asu itu wong sing pinter. Mane sing akeh wong balelo iku akeh-akeh iku wong mandan.